Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Nur Inayah. Saya dari kelas 12 IPS 4. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan pengendaraan jauh untuk tata guna lahan. Yang pertama ada konsep dasar tata guna lahan. Tata guna lahan adalah wujud dalam ruang di alam mengenai bagaimana penggunaan lahan tertata baik secara alami maupun direncanakan suatu investasi manusia. Maka lahan secara alami dapat terus berkembang tanpa harus ada penataan melalui suatu intervensi, sedangkan pada keadaan yang direncanakan, tata guna lahan akan terus berkembang sesuai dengan upaya perwujudan pola dan struktur ruang pada jangka waktu yang diterapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penataan tata guna lahan. Yang pertama, ada faktor fisik. Faktor fisik yang perlu dipertimbangkan terkait dengan tata guna lahan adalah keadaan biologis, tanah, air, dan iklim. Yang kedua, ada faktor biologis. Faktor biologis yang perlu diperhatikan dalam tata guna lahan adalah vegetasi, hewan, dan kependudukan. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi erat kaitannya dengan ciri keuntungan, keadaan pasar, dan transportasi. Yang keempat, ada faktor institusi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum, pertahanan, keadaan politik, keadaan sosial, dan secara administrasi dapat digunakan. Yang C, klarifikasi tata guna lahan. Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) telah menyusun sistem klarifikasi penggunaan lahan dan menutur lahan secara acuan dalam klarifikasi data penginderaan jauh yang dilaporkan dalam USGS Professional Paper. Di sini ada contoh tabel dari klarifikasi tata guna lahan. Bisa dilihat ya teman-teman, contoh tabelnya. Selanjutnya yang B, ada unsur-unsur interpretasi citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Yang pertama ada rona. Saya akan menjelaskan tentang rona. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terkait pada citra air laut mematukan rona gelap, sedangkan pasir mematukan rona terang. Di sini ada contoh gambarnya. Yang kedua ada warna. Warna adalah wujud tempat mata dengan menggunakan spektrum sempit lebih sempit dari spektrum tampak. Misalnya, warna coklat kekuningan pada menandakan tersebut keruh. Dan di sini ada contoh gambar dari penjelasan warna. Yang ketiga ada bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek. Bentuk merupakan atribut yang jelas dan hias sehingga banyak objek-objek di permukaan bumi dapat langsung dikenali pada saat inventasi citra melalui unsur bentuk saja. Dan di sini juga ada contoh gambar dari penjelasan bentuk. Yang keempat, ukuran. Ukuran adalah atribut objek yang meliputi jarak luas, volume, ketinggian, tempat, dan kemiringan lereng untuk membedakan objek-objek sejenis yang terdapat pada foto udara, sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran sangat mencirikan suatu objek. Di sini juga ada contoh gambarnya lagi. Yang kelima ada tekstur. Tekstur sering dinyatakan dengan kasar, sedang, dan halus. Contohnya, pohon besar memiliki tekstur kasar, perkebunan sedang, dan tanah kosong memiliki tekstur halus. Bisa dilihat ya contoh gambarnya. 6. Ada pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Contoh, aliran sungai di daerah pegunungan memiliki pola aliran.
Selanjutnya ada bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Objek atau gejala yang terkait di daerah bayangan biasanya hanya tampak samar atau bahkan tidak tampak sama sekali. Dan di sini ada contoh gambar dari bayangan. Dan selanjutnya adalah situs. Situs adalah tempat kedudukan suatu objek dengan objek lainnya di sekitarnya. Situs bukan merupakan ciri objek secara langsung, tetapi dalam kaitannya dengan lingkungannya. Contohnya ada pola pemungkinan yang memanjang sejajar dengan jalan. Nah, di sini di atas ada gambar contoh dari situs, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asosiasi. Asosiasi diartikan sebagai keterkaitan antara objek satu dengan objek lainnya. Adanya keterkaitan itu maka terlihat satu objek sering merupakan petunjuk bagi objek lainnya. Contohnya stasiun karena berasosiasi dengan rel kereta selanjutnya. Dan di sini juga ada contoh gambarnya dari asosiasi. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengendaraan jauh untuk kajian tata guna lahan. Pengendaraan jauh kaitan dengan tata guna lahan, salah satunya dalam bentuk inventasi penggunaan lahan. Inventasi penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh lahan yang sesuai dengan potensi atau daya dukungan. Berikut adalah contoh peta penggunaan lahan yang sudah siap digunakan. Di sini ada contoh gambar yang tadi saya jelaskan tentang pengendaraan jauh untuk kajian tata guna lahan. Bisa dilihat ya contoh gambarnya. Oke, sampai di sini saya menjelaskan materi tentang pemanfaatan pengendaraan jauh untuk tata guna lahan. Semoga bermanfaat dan dapat diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.